Baik, sekalian, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan memasuki hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara baik siang maupun malam. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, silakan duduk. Mari siapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, pagi hari ini Roh Kudus yang akan dicurahkan di tengah-tengah kita dan boleh melawat hidup kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya Yesus, curahkan urapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Amin. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Mari serukan ya Roh Kudus. Haleluya, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Amin, amin. Kau Engkaulah penolong hidup kami Tuhan, dalam kehidupan
berdiri katakan, datanglah. Mari bangkit berdiri. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk mencurahkan urapannya di tempat ini. Haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus datang sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Mari sembah Dia. Mari kita undang Dia untuk hadir di tempat ini, menjamah kita. Mari sembah Dia. Kami merindukan Engkau. Urapilah kami pagi ini Tuhan. Jiwa kami haus Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh hadir di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh melawat kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya
Di mana urapan-Mu hadir, mukjizat akan Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam pimpinan-Mu, ke dalam penyertaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan membawa nyanyian baru, dengan membawa korban syukur kita. Karena Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Amin. Na 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 yeah. Na 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 yeah. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Mari terima anggur baru yang tercurah pagi ini. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Damai sejahtera dan sukacita dari surga boleh kita terima pagi hari ini. Amin. Terima sukacita surga.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk. Ya Allah Roh Kudus, betapa jiwa kami haus akan Engkau, betapa kami merindukan Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku janganlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagiku. Kami menyembah Kau, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Waktu umur hidup kami. Terima kasih Bapa, kesempatan di pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama dengan jemaat-Mu, bersama dengan hamba-hamba-Mu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu memenuhi kami kiranya Tuhan di pagi ini secara limpah, bahkan secara besar-besaran, sehingga Roh-Mu yang hidup itu tidak hanya sekedar kami pahami maupun kami mengerti, tetapi roh yang hidup itu boleh dialami oleh setiap kami, oleh jemaat-Mu, oleh hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan di pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya atas kami. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, dimanapun Anda berada. Hari ini bertepatan dengan harusnya ibadah pencurahan Roh Kudus. Karena 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lebih daripada itu Dia sembahyang buat anak-anaknya, dan Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Baik Bapak Ibu, berkenaan dengan hal itu, saya berdoa beberapa hari ini berkenaan dengan apa yang disampaikan Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu. Berkenaan dengan sebuah pergerakan roh. Apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, saya mencoba, kita belajar bersama-sama kiranya di kesempatan pagi hari ini kita boleh belajar berkenaan dengan potensi besar Roh Kudus. Jadi beberapa kalangan itu hanya berpikir atau mungkin belum berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya dipergunakan untuk hal-hal tertentu. Untuk peperangan rohani, untuk hal-hal supranatural, untuk memperlengkapi para pelayan-pelayan Tuhan dengan memberikan karunia-karunia rohani. Ada juga beberapa kalangan yang berpikir bahwa Roh Kudus itu
hanya dipakai ketika kita menerima Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus itu yang memampukan setiap kita untuk mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga beberapa kalangan menyampaikan bahwa Roh Kudus itu hanya berperan dalam menghasilkan buah-buah roh. Bagaimana kita hidup dengan penuh sabar, lemah lembut, penundukan diri dan damai sejahtera dan macam-macam di Galatia pasal 5:22 itu. Nah, tetapi saya percaya saudaraku bahwa Roh Kudus ini sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang besar yang mungkin belum disentuh. Ada sesuatu yang besar yang pasti dia mampu kerjakan. Dan di pagi ini saya coba, kita akan belajar dari Yeskiel bagaimana Roh Kudus itu nanti akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di beberapa sektor. Kita akan buka Alkitab kita dari Yeskiel pasal yang ke-47, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, saya akan bacakan secara cepat. Yeskiel pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka di dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu sekarang. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat yang ke-6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat pengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu, kita sudah sering baca ayat ini. Kita diajar, kita diingatkan bagaimana air itu mengalir. 1000 hasta sampai mata kaki, 1000 hasta lagi sampai paha, sampai pinggang, bahkan akhirnya tenggelam. Sungai yang kecil itu menjadi sebuah sungai yang besar. Dan kita tahu ceritanya dari tadi, saudaraku. Kita akan lihat satu-satu. Di ayat yang ke-7 itu,
itu kalau kita baca, air itu menyuburkan, menumbuhkan banyak pohon. Ya, saya tidak akan ambil di ayat yang awal-awal karena kita sudah sering dengar itu berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, air itu berbicara tentang urapan Roh Kudus, air itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang dicurahkan besar-besaran. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan besar-besaran, ketika air itu tidak hanya sampai mata kaki, tidak hanya sampai pinggang, tapi ketika air itu sudah menjadi sungai, yang dihasilkan itu ialah menyuburkan, menumbuhkan banyak pohon. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya ditanya oleh orang, apakah Alkitab kita itu masih relevan dengan zamannya, bagaimana Alkitab itu menjawab tentang isu-isu yang berkembang hari-hari ini. Bagaimana Alkitab itu menjawab isu berkenaan dengan ekologi, dengan lingkungan, dengan kesehatan. Di berbagai sektor mereka mempertanyakan. Bahkan mereka mempertanyakan masih adakah relevan kitab suci dengan energi terbarukan yang selama ini sedang dilakukan oleh banyak orang. Karena lama-lama mau tidak mau energi fosil itu akan habis. Dan harus diganti dengan energi yang terbarukan. Makanya saya terus berdoa, Tuhan bagaimana menjawab orang ini. Dan pagi ini ketika mungkin beliau melihat tayangan ini, saya ingatkan bahwa Roh Kudus itu atau Alkitab itu adalah firman Allah yang akan tetap relevan baik dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan ketika air itu mengalir besar-besaran, hal yang dia lakukan yaitu menumbuhkan banyak pohon, menumbuhkan banyak tanaman. Ini berbicara tentang sektor yang namanya sektor pertanian. Sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kehutanan bahkan. Alkitab mencatat pohon itu besar-besar, saudara. Artinya tetap Alkitab itu ada relevansinya. Bagaimana dia juga memperhatikan dengan hal-hal yang bersifat ekologis, hal-hal yang bersifat lingkungan. Kemudian kita lanjutkan, saudara-saudaraku. Di ayat yang ke-8, kemudian tidak hanya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, tetapi kemudian membuat laut asin menjadi tawar. Di ayat yang ke-8 itu, laut asin itu yang mengandung banyak garam itu ditawarkan oleh yang namanya aliran air ini. Kalau kita lihat lagi, ini berbicara tentang kehidupan baru. Berbicara tentang sektor sosial. Bagaimana usaha-usaha atau sesuatu yang sudah mati, sesuatu yang tidak ada pengharapan, sesuatu yang tidak punya kehidupan, tetapi ketika roh itu turun, ketika roh itu mengalir besar-besaran, dia mampu menghidupkan hal yang sudah mati itu. Dia mau menumbuhkan sesuatu yang baru. Dia menumbuhkan sesuatu yang mungkin selama ini tidak dipikirkan. Bagi beberapa orang, pandemi COVID-19 ini menyelesaikan semuanya, menghancurkan semuanya. Tetapi saya masih tetap mengimani dan tetap mempercayai bahwa Allah yang saya sembah, Allah Roh Kudus itu sanggup memulihkan, sanggup menumbuhkan, bahkan sanggup membangkitkan yang mati menjadi sesuatu yang hidup. Lazarus yang mati 4 hari saja bisa dibangkitkan. Yang sudah membusuk saja bisa dibangkitkan. Apalagi laut yang asin itu, dia mampu rubah menjadi sesuatu yang tawar. Sehingga apa? Muncul kehidupan-kehidupan baru. Muncul usaha-usaha baru. Muncul lahan-lahan yang baru. Kita lanjutkan lagi, saudaraku. Apa yang dihasilkan dari kuasa Roh Kudus ini ketika dicurahkan besar-besaran. Ayat yang ke-9 dikatakan di situ, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Gitu kan? Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Nah, kalau kita berbicara ini juga berbicara tentang sektor perikanan, saudara. Roh Kudus ternyata juga mengurusi hal seperti itu.
Tidak hanya perkebunan, tidak hanya pertanian, tidak hanya kehutanan, tidak hanya membuka lahan-lahan baru, usaha-usaha baru, sektor mikro, makro gitu kan. Ini juga berbicara tentang sektor yang namanya makhluk hidup yang berkeriapan. Peternakan muncul di situ mungkin, perikanan mungkin muncul di situ. Ada spesies-spesies baru yang dimunculkan, spesies-spesies yang mungkin selama ini dianggap punah, dia sanggup munculkan baru, saudaraku. Ketika apa? Ketika roh itu dicurahkan. Lanjutnya lagi, syarat 4. Ayat yang ke-10, saudaraku. Apalagi yang dihasilkan. Di ayat yang ke-10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Nah, ini bicara tentang apa, saudara? Ketenaga kerjaan. Ketika ikan-ikan itu bertambah banyak, ikan-ikan itu tidak hanya sekedar dibiarkan, tapi ikan-ikan itu kemudian memicu para orang untuk apa? Mencari. Sehingga menimbulkan sebuah usaha baru, menimbulkan ladang pekerjaan baru, penangkap-penangkap ikan ke sana. Bahkan kalau kita baca di terjemahan lain, akhirnya di situ tuh muncul semacam tempat pelelangan ikan. Jadi ini sektor industri pun masuk, saudaraku. Kurang apa lagi Roh Kudus kita di hari ini yang kita nantikan pencurahannya besar-besaran itu. Dia bergerak itu faktor sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor makro, mikro, ketenaga kerjaan, sektor usaha-usaha baru itu bermunculan. Ayat yang ke-11 menarik, saudaraku. Tetapi air itu tidak masuk ke rawa-rawa. Air itu tidak masuk ke paya-paya yang apa? Penghasil garam. Ini berbicara tentang tidak mengeksploitasi, tidak dihabiskan semua, atau tidak dimunculkan semua. Rawa-rawa tetap. Sehingga apa? Garam masih bisa dihasilkan. Garam masih bisa diproduksi. Untuk apa? Ya untuk ada kaitannya. Untuk apa? Mengawetkan ikan-ikan dari hasil yang dilakukan para penangkap ikan itu. Jadi ini sebuah istilahnya lintas sektoral. Bahasa kerennya itu holistik, saling mengkaitkan. Roh Kudus itu luar biasa. Ada beberapa orang hari ini kan mengeksploitasi semuanya. Saya sedih ketika kita lewat di persawahan gitu, dibangun perumahan-perumahan baru padahal sawahnya subur gitu kan, ladangnya subur, airnya melimpah gitu kan. Tidak dieksploitasi untuk mencari keuntungan. Tapi Roh Kudus ini luar biasa. Dia tahu, dia tidak masuk ke ranah itu karena menyadari bahwa ranah itu bermanfaat, berfungsi, saling berkaitan satu dengan yang lain. Di ayat yang ke-12, saudaraku, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam buah-buahan, bermacam-macam obat-obatan, tanaman yang bisa dihasilkan obat-obatan. Luar biasa lagi, dia juga ngurusi masalah kesehatan, saudaraku. Dia menyediakan buah itu berbuah pada musimnya itu dengan sebuah tujuan. Misalnya ketika menjamur DB gitu kan, dia sediakan buah jambu gitu ya. Untuk apa? Untuk ya menguatkan imun tubuhnya. Jadi Bapa kita itu, Roh Kudus itu sudah ngerti betul. Di setiap musim, di setiap waktu itu dia tahu kapan bergerak. Dia kapan mengarah ke siapa pergerakan ini. Dan di pagi ini kita sudah lihat hasilnya. Ketika roh itu dicurahkan besar-besaran, dia tidak hanya mengurusi hal-hal yang bersifat berkenaan dengan pelayanan. Saya percaya dia masih mengurusi. Dia juga tidak hanya terlibat ketika kita mengadakan penumpangan tangan, hal-hal yang supranatural. Tetapi dia juga terlibat di berbagai lintas sektor yang kita anggap itu seolah-olah itu bukan urusannya Tuhan.
itu urusannya pemerintah, itu urusannya ahli-ahli, itu urusannya orang-orang pinter, urusannya dunia. Roh Kudus tidak ngurusi hal itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, Roh Kudus ternyata berperan besar mengurusi hal-hal yang demikian. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara, bagaimana Roh Kudus itu mampu, sanggup melakukan sebuah perubahan-perubahan tersebut? Bagaimana itu menjadi optimal, menjadi maksimal? Kalau kita lihat ayat-ayat yang kita baca, saudaraku, tadi yang pertama, itu air itu mengalir dari bait suci. Artinya mengizinkan roh itu mengalir dari bait suci. Bait suci itu siapa, saudaraku? Hari-hari ini kan kita tahu, kita tidak bisa beribadah secara langsung. Tetapi beberapa hamba-hambanya juga menyampaikan, bahkan Alkitab mengingatkan bahwa bait suci itu ya kita. Di 1 Korintus 3 ayat 16, 6, 19, kamu adalah bait Roh Kudus. Artinya air itu harus mengalir dari bait kudus. Tuhan Yesus pun berkata, ketika kita percaya, dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada aliran-aliran air yang mengalir. Dari siapa? Ya dari bait suci, dari kita. Artinya bahwa sadar atau tidak sadar, siap atau tidak siap, apapun alasannya, kita itu menjadi bagian dari sebuah rencana besar Allah. Bapak, Ibu, saya, jemaat Tuhan itu menjadi bagian dari, kalau Alkitab istilahkan itu, menjadi kawan sekerja Allah dalam menjalankan mega proyek Allah. Dia ingin Roh Kudus yang dicurahkan besar-besaran itu, yang tadi sudah saya singgung itu, bisa optimal di segala sektor kehidupan manusia. Itu harus ada unsur yang namanya bait Allah. Unsur manusiawi. Unsur kita. Bukannya kemudian kita berpikir, wah kalau begitu Roh Kudus tanpa aku tidak bisa. Tidak. Kita itu diberi kesempatan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Untuk bersama-sama. Supaya aliran air ini tidak hanya sekedar dinikmati. Tidak hanya sekedar dipakai untuk kita berenang. Tidak hanya sekedar untuk menyegarkan kita. Tetapi air itu harus dialirkan. Untuk apa? Menumbuhkan itu tadi. Perlu yang namanya bait Allah. Perlu yang namanya kita. Makanya kita harus perlu mempersiapkan diri. Kita harus terus menambah kapasitas kita. Kita harus terus belajar banyak hal. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, Roh Kudus itu sedang membawa kita di dalam sebuah karyanya yang besar ini. Sebuah rencananya yang agung ini. Sebuah mega proyeknya Allah ini. Jadi hal yang pertama yang saya mau sampaikan pagi ini, persiapkan kita. Terus belajar. Terus tambah kapasitas kita. Melayakkan diri bahkan. Menjadi kepanjangan tangannya. Untuk menunjukkan potensi besar Roh Kudus ini. Di segala sektor yang ada di dunia ini, di Indonesia ini. Anak-anak Tuhan harus saatnya bangkit. Anak-anak Tuhan harus saatnya tampil ke depan. Karena apa? Dari sanalah nanti akan mengalir aliran-aliran air itu. Untuk mempengaruhi, untuk memberkati, untuk melakukan banyak hal. Hal yang kedua, saudaraku, apa yang menjadi syarat agar potensi besar Roh Kudus itu dapat dicurahkan besar-besaran dan berdampak secara signifikan di berbagai sektor kehidupan. Yang kedua, aliran airnya itu harus seperti sungai. Tadi kita sudah singgung, aliran pertama itu 1000 hasta pertamanya sebagai sampai mata kaki. Lah kalau aliran airnya itu kecil, nah bagaimana dia bisa membuat tumbuh-tumbuhan yang jumlahnya berjuta-juta itu bertumbuh. Saya aja nyirami tanaman itu aja sedikit saja butuh 3 kali, 4 kali gitu kan. Nah kalau aliran airnya kecil, aliran airnya cuma selutut, sepinggang, bagaimana itu bisa berkarya?
Untuk bisa berkarya, aliran air itu harus besar. Memang kadang aliran air besar itu ya menakutkan. Ada air bah yang menakutkan. Tetapi kalau kita lihat, ketika aliran air besar itu terjadi, ada banyak hal yang dilakukan. PLTA itu membutuhkan aliran air yang besar. Arung jeram itu juga membutuhkan aliran air yang besar. Aliran air yang dalam, bukan cuma air yang sedikit, itu kan ya. Kalau airnya sedikit, ya nggak akan pernah bisa melakukan banyak hal. Artinya apa, saudaraku? Bahwa perannya ini harus diperbesar. Berkali-kali beberapa hamba Tuhan selalu mengingatkan supaya peran Roh Kudus itu harus diperbesar di hari-hari ini. Ini zamannya Roh Kudus. Dulu saya diajari waktu katekisasi. Oh, zamannya Bapak itu ketika Adam sampai kemudian zaman Tuhan Yesus. Zamannya Tuhan Yesus itu hanya 33 tahun. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu sampai besok itu zamannya Roh Kudus. Ya, ada benarnya juga gitu kan ya. Hari ini itu Roh Kudus itu dicurahkan besar-besaran. Roh Kudus itu yang menyertai kita, yang bersama-sama dengan kita, itulah yang harusnya kita perbesar. Beri waktu, beri kesempatan, beri dia berkarya. Tidak hanya 5 menit tiap hari. Tidak hanya 1 minggu. Tidak hanya 1 atau 2 jam tiap 1 minggu. Tetapi memberikan kesempatan dia itu terus bergerak, terus berbesar dalam hidup kita. Setiap pagi sapa dia, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus urapi aku. Tidak hanya sekedar berdoa, Tuhan minta berkat, Tuhan cukupi segala keperluanku, Tuhan berkati usahaku dan macam-macam. Tetapi ada perlunya, ada saatnya, bahkan butuh. Setiap pagi, setiap waktu kita berdoa, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus urapi aku dengan urapan baru yang selalu baru setiap pagi. Karena hanya dengan itulah, saudaraku, potensi besar Roh Kudus itu dapat terjadi. Ketika memberi kesempatan dia besar dalam hidup kita untuk mengendalikan penuh pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita yang sudah berdoa saja kadang gagal. Ada hal-hal yang kadang kita lakukan itu tidak berkenan ataupun salah. Apalagi tidak pernah minta urapannya. Sediakan waktu terus hari-hari ini khususnya, mumpung di rumah. Ya, mumpung di rumah. Ya, saya belajar mendisiplinkan diri. Elang itu tiap malam mengingatkan, "Mak, ayo jam 9 langsung dia baca firman. Kami kumpul sama-sama." Walaupun 1 jam dia usek-usek gitu ya, paling tidak 1 jam. Tidak tahan dia. Oh, tapi gini, rusak. Tapi belajar untuk mendisiplinkan diri. Belajar untuk melatih diri. Elang saja bisa hampir 1 jam. Elang yang kecil ini. Dia baca firman. Panjang. 1-2 ayat aja udah panjang sampai 1 perikop. Jadi kadang kelamaan yang nunggu. Tapi ini penting, saudara. Mari perbesar waktu ketemu dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar 5 menit, tidak hanya sekedar 1 jam, 2 jam selama seminggu. Tapi perbanyak jam doa kita. Perbanyak porsinya dalam hidup kita melalui pujian, penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan. Saat teduh. Hal yang kedua, yang terakhir, hal yang ketiga. Aliran air itu menarik ini, saudaraku. Tidak hanya di lembah Yordan. Aliran air ini tidak hanya ke satu tempat. Tetapi aliran air ini mengalir ke beberapa tempat. Ada ke padang gurun, gitu kan? Ada yang ke lembah Yordan atau lembah apa tadi? Dan ke laut. Ini harus dialirkan ke berbagai tempat. Ya kalau suruh milih alirannya ya enak yang ke lembah Yordan gitu kan ya. Konon katanya tanahnya subur. Konon di sana itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Konon di sana itu tempat yang bisa menghasilkan buah-buahan yang spesial, yang luar biasa, yang menjadi ekspor. Tetapi
Tetapi aliran air ini ternyata juga mengalir ke laut mati. Gitu kan? Aliran air ini menurun ke Araba Yordan, ke tempat-tempat yang tidak enak. Yang dilalui itu mungkin juga ada sedikit padang gurunnya gitu. Makanya saya tulis ada tempat kotornya gitu kan. Enggak ke tempat yang enak, sejuk saja. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Tapi tadi sudah saya singgung, kalau suruh milih itu ya harusnya ke tempat-tempat yang menyenangkan gitu kan. Kita dengar, kita khotbah itu orang langsung senang gitu kan. Kita memuji menyembah Tuhan, mimpin pujian, enggak usah disuruh berdiri, sudah berdiri sendiri gitu kan. Ya kalau di daerah 4 itu enak sudah, mimpin hamba-hamba Tuhan itu, mimpin nyanyi itu enak sekali. Nyanyi sekali gitu sudah langsung gitu kan. Wah, enak sekali. Nyanyinya biasa aja mereka sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa. Nah, tapi ada juga mimpin pujian di tempat beberapa jemaat tidak ikut terlibat. Bahkan cuma dulu aja begini gitu. Wah, itu kasihan gitu ya. Pak Pujo itu suruh khotbah sama mimpin pujian itu senang khotbah. Karena kalau mimpin pujian itu, wah orangnya itu jemaat gak ikut nyanyi itu, wah rasanya tuh gimana gitu. Tapi kalau khotbah itu ngantuk pun, wah kita tetap santai gitu kan. Jemaat ngantuk, jemaat mau apa itu kita tetap khotbah enak. Tapi kalau mimpin pujian tidak nyanyi, jemaatnya cuma tepuk tangan siang fales gitu. Kadang cuma gini, kadang apalagi gini. Nah, itu repot. Nah, tapi mau tidak mau aliran air itu juga mengarah ke sana. Saya terberkati dengan saudari kita yang ada di tiangnya sana, Cik Nana sana. Nah, gitu. Karismatiknya itu sudah tidak lagi berorientasi berkenaan dengan hal-hal yang supranatural. Tidak hanya berkenaan dengan penambahan jemaat, tidak hanya berorientasi pada penambahan gedung, penambahan fasilitas, itu perlu. Tetapi ada hal-hal baru yang diurusi. Aliran air ini, pergerakan roh ini tidak hanya menyasar ke penambahan jemaat saja, tidak hanya penambahan fasilitas saja, tetapi juga menyasar ke berbagai sektor. Hambanya ini ngurusi perempuan dan anak-anak, gitu kan? Ngurusi buruh migran, ngurusi macam-macam yang seolah-olah itu tidak sesuai dengan kekarismatikan kita. Gereja Tuhan mau tidak mau harus menyebar ke berbagai sektor ini tadi. Bait kudusnya dipersiapkan, kapasitasnya, orangnya, personilnya harus mempersiapkan diri. Harus terus memperbesar urapannya, harus terus memberi porsi yang besar di dalam kehidupannya, supaya alirannya itu tidak cuma aliran yang kecil, tapi aliran yang besar. Nah setelah itu, setelah kita mempersiapkan diri, memberi porsi yang besar, alirannya gede itu kemana? Tidak cuma ditahan, dialirkan. Alirannya kemana? Tidak hanya ke tadi hal-hal yang bersifat pribadi, hal-hal yang bersifat tentang urusan pelayanan jemaat, urusan penambahan fasilitas, penambahan jemaat, gitu kan, jemputi jemaat sana, jemputi jemaat sini. Tetapi harus dialirkan ke berbagai sektor. Ya memang repot, saudara. Saya bayangkan air ini ketika masuk ke laut mati. Laut mati itu konon katanya garamnya itu padat gitu ya, tingkat konsentrasinya, tingkat apa itu, kegaramannya itu tinggi. Sedikit-sedikit loh Bapak Ibu, sedikit, sampai akhirnya air itu jadi tawar. Itu butuh perjuangan yang panjang. Ya memang hal yang baru itu memang harus kita lakukan. Saya kemarin ditelepon lagi. Konon katanya orang Belanda itu sudah mulai senang lagi. Saya nanam itu heran mereka. Pendeta karismatik
tapi kok ternyata mikir transformasi. Saya pun juga tidak mikir gitu. Cuma saya bersyukur Tuhan beri saya talenta, Tuhan beri saya hikmat, saya kerjakan. Sungainya kampung itu ya kemarin saya kasih ke Pak RT, ternyata sekarang bisa dipelihara ikan. Gitu kan, mempengaruhi situasi kondisi yang ada. Plastik-plastik saya kumpulkan, saya buat tanaman, saya sudah bisa memetik hasilnya. Lele pun saya sudah panen sendiri. Pak Rustan WA, butuh minyak goreng enggak? Siap, gitu aja. Lele sudah ada, bayam sudah ada, kangkung sudah punya saya, timun juga sudah, lombok sudah, tapi saya tidak makan. Saya tidak senang. Nah, memang kita harus bergerak di berbagai sektor kehidupan itu. Pertanyaannya adalah, mari, beranikah kita keluar dari zona nyaman ini? Repot, iya. Butuh tenaga banyak, iya. Butuh dana besar, iya. Butuh keberanian besar, iya. Tetapi saatnya kita harus, kalau Rich Warren itu bilang, saya masih ingat itu, saya apal itu karena saya suruh ngetik Bapak purpose driven life, orang yang digerakkan oleh tujuan itu. Salah satunya itu menjadi Kristen kelas dunia. Saya rindu setiap kita itu menjadi orang-orang Kristen kelas dunia. Potensinya sudah ada kok Bapak Ibu. Bait sucinya saya percaya beberapa kita diberikan karunia yang luar biasa. Bersyukur untuk teman-teman multimedia yang juga sudah berjuang. Mereka bergerak hari-hari ini, percaya saya. Karena Roh Kudus itu harus menggerakkan mereka untuk apa? Untuk menyampaikan firman ini ke berbagai lintas sektor, tidak hanya di Klaten. Tapi sampai kemana-mana. Ini zamannya. Ini yang menuntut itu zaman. Dan kita harus peka tadi yang namanya pergerakan Roh Kudus itu. Dan kiranya doa kita, mari memberi kesempatan untuk lebih lagi. Eman-eman lebih sayang. Roh Kudus ini bahasanya ini produk yang luar biasa. Produk sesuatu yang besar gitu loh. Sesuatu yang luar biasa. Kalau sesuatu yang luar biasa ini hanya dipergunakan untuk hal-hal yang sedikit, eman-eman, sayang. Ada orang punya HP, kemampuannya Android, kemampuannya besar, gede, tapi sayang hanya dipakai untuk WA, foto, Facebook gitu aja. Gitu loh maksudnya. Roh Kudus ini luar biasa. Potensinya dahsyat. Mari beri dia kesempatan. Mari pergunakan itu dengan lebih lagi di berbagai sektor kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Roh Allah yang hidup penuhi tubuh. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Allah. Sekali lagi. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku.
jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu mengingatkan kepada kami bahwa kuasa Roh Kudus yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau akan melawat setiap anak-anak-Mu. Engkau akan melawat setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh-Mu yang besar, yang dahsyat itu akan melanda dan akan mengurapi setiap hidup kami. Jadikan hidup kami Tuhan berarti, urapi kami. Kami sangat membutuhkan pengurapan-Mu. Karena tanpa pengurapan-Mu Tuhan, maka kami akan sia-sia. Tetapi berjalan bersama dengan Engkau. Kalau kami berjalan bersama Engkau, urapan-Mu atas hidup kami, maka perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Roh Allah itu melawat setiap kami. Terima kasih urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, nyata dalam hidupnya. Engkau memberkati keluarganya, berkati dia. Jadikan mereka menjadi lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun yang di gereja. Tuhan memberkati kita semua. Ya, bertahan dulu di rumah karena mungkin sebentar lagi boleh kita akan beribadah tapi masih jaga jarak. Itu mungkin itu boleh, katanya sih boleh, harus pakai izin gitu ya, boleh ibadah tapi tetap jaga jarak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat warta jemaat kita. Kita akan persiapkan hati kita minggu depan untuk perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil yang tidak ibadah ke gereja, mau live streaming, boleh mengambil perjamuan kudus pada hari Sabtu atau hari-hari biasa, diambil jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Setiap hari boleh. Siapa yang mau ambil, jemaat mau ambil perjamuan kudus, sudah disiapkan, dan juga amplop perpuluhan. Karena kita akan masuk minggu pertama di bulan ke-6, tidak terasa kita sudah masuk bulan ke-6 ya. Kita akan kembalikan persembahan perpuluhan kita. Jangan ada yang berkata, ada pendeta bilang persepuluhan itu enggak. Tapi katakan bahwa persepuluhan itu setiap bulan kita harus bawa kepada Dia. Karena kita melihat hasilnya Bapak Ibu Saudara ya. Kita melihat bahwa Tuhan itu akan membuka tingkap-tingkap langit kalau kita membawa persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini ada yang berulang tahun minggu ini. Yang minggu kemarin sudah disebutkan, sekarang yang minggu ini aja ya Bapak Ibu Saudara. Tanggal 31 Mei ada Angelika Meliani Ekawati. Dan tanggal 3 Juni ada, ya ini tim kita ini, mana tadi? Oh, timnya itu di sana ya. Tim kita, tim media kita yaitu Theophilus Junarka. Nah, selamat ulang tahun Pak. Dan juga, Angelika ini yang ini loh, saya lupa, yang ini selamat ulang tahun.
Saya pikir dia mau keluar gitu, ternyata di sebelah saya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Juga tanggal 6 Juni, Jeremy Timotius Krisnadi. Ini tidak datang di rumah. Selamat ulang tahun ya, Jeremy, Tuhan memberkati. Segenap Majelis Jemaat Gembala Sidang Penatua mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Hari ini spesial kita akan nyanyikan karena ada, iya, kita nyanyikan selamat panjang umur, Tuhan memberkati. Haleluya. Dan kehormatan selama-lama. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan persiapkan kita untuk memberikan persembahan. Yang di rumah mungkin bisa persiapkan juga persembahannya, boleh diangkat. Katakan, Tuhan, sekalipun dunia susah, dunia sulit, tapi anak-anak Tuhan tetap membawa persembahan. Dan lihatlah apa yang kita tabur, kita akan tuai. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan. Kirala mata karalama syanda para lama-lama. Bapa, kami bersyukur untuk persembahan yang akan kami bawa kepadamu. Kami tahu Tuhan, pada saat-saat seperti ini, kami masih bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Kami berikan persembahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati mereka 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tuhan akan memberkati apa yang kami tabur, akan kami tuai Tuhan. Sekalipun dunia resesi, mungkin ekonomi saat ini tidak menentu, tetapi anak-anak Tuhan, Engkau menjamin hidup kami. Hari ini kami masih bisa memberikan persembahan. Itu satu kemurahan yang luar biasa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati setiap umat-Mu yang saat ini mungkin tidak bisa memberikan persembahan. Tuhan berkatilah mereka, berikan benih kepada mereka, supaya pada minggu depan mereka boleh membawa persembahan. Tuhan, Kau jamah, Engkau lawat umat-Mu saat ini. Apabila mereka mengalami kesulitan ekonomi, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan memberikan benih kepada mereka. Yang mereka merasa Tuhan, yang sakit, yang lemah, yang mungkin Tuhan berbeban berat, yang merasa sedih, merasa kesulitan, merasa pergumulan berat. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Allah yang tanpa batas itu akan mengurapi mereka, akan menolong mereka, akan membuka jalan bagi hidup mereka. Terima kasih Papa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan jemaat Tuhan di tempat ini dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku bersama
Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk yang berulang tahun. Kita berdoa supaya suasana di negeri ini segera pulih. Kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Pak Junarka bisa masuk maju ke depan. Di sini, ya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi saudara-saudara kami yang minggu ini berulang tahun. Ada Pak Junarka, ada Yaya, ada saudara kami Nathan yang tidak bersama kami pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya anugerah Tuhan tercurah bagi saudara-saudari kami ini. Berkat-Mu untuk Yaya, Kau memberkati hidupnya, masa depannya, studinya, pelayanannya. Kami menyerahkan adik kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu berlimpah-limpah dalam hidupnya. Kasih setia-Mu Engkau nyatakan, anugerah-Mu selalu tercurah. Engkau memberi berkat-Mu berlimpah-limpah dalam hidupnya. Jagai, pelihara, Kau sediakan baginya masa depan yang cerah. Biarlah dia jalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Dan hidupnya selalu di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pak Junarka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau juga memberkati dengan limpah. Terima kasih Engkau menuntun jalan hidupnya dari waktu ke waktu, dari satu peristiwa kepada peristiwa berikutnya. Dan kami bersyukur karena Tuhan tetap tanamkan sukacita, damai sejahtera dalam hatinya. Api yang membara, yang terus mendorong dia untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memelihara hamba-Mu, istri, anaknya, biar kiranya mereka sekeluarga melayani Tuhan dengan limpah berkat anugerah, urapan yang datang daripada-Mu sendiri. Kau menjaga hidupnya, Kau selalu bungkus dengan darah-Mu. Jagai Tuhan, berkati pekerjaan, berkati masa depannya, apapun yang dikerjakan tangannya, boleh menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Berkati seluruh keluarga, biarlah anugerah Tuhan tercurah bagi saudara kami ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk Nathan dan juga untuk yang lain. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, berkat-Mu atas kami. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi bangsa dan negara ini. Terbukti virus corona mulai melandai. Kami bersyukur karena mulai ada harapan. Gereja-gereja, tempat-tempat ibadah akan mulai dibuka. Dan kami berdoa Tuhan terus melindungi umat-Mu, melindungi masyarakat, melindungi seluruh anak bangsa. Biarlah kiranya tidak ada lagi korban yang lebih jauh, lebih banyak lagi. Kami mohonkan anugerah Tuhan boleh tercurah bagi bangsa dan negara ini, khususnya untuk kami, umat-Mu. Biarlah kiranya kami diberi kesempatan untuk datang beribadah ke rumah-Mu yang kudus, memuji meninggikan Engkau bersama-sama, memanjatkan doa pujian kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengatur segala perkara sehingga negara ini boleh aman kembali.
Kami boleh menjalani kehidupan yang normal, sekalipun mungkin dengan cara yang baru. Tapi biarlah kiranya berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu boleh nyata di tengah-tengah bangsa dan negara ini, untuk gereja Tuhan, untuk seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kau terus memberkati hidup kami, pekerjaan, pemasukan, keuangan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kemudian mengalami kesulitan, semua diberkati oleh Tuhan. Mari ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan perjamuan kudus minggu depan. Kiranya Tuhan juga akan menyiapkan hati kami, menyiapkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kiranya Kau menuntun kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan segala kegiatan kami di sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu, berkat-Mu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekarang saudara-saudara, setelah kita beribadah, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan pulang dengan limpah berkat-Nya. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab